Petugas kenegaraan Prabowo tiba di New Delhi. Harga tiket tidak naik saat Lebaran 2025. Tiga jenazah kebakaran Plaza Glodok teridentifikasi. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam, Apa Festi. kabar hari Baik, ini? Festi. Baik ya. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Betul sekali, selain 4 informasi utama tadi yang sudah kita sebutkan di Betul. awal, kita juga akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahwani. Ini dia Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India pada Kamis 23 Januari 2025 untuk kunjungan kenegaraan. Ia tiba di Air Force Station Pala dengan disambut sejumlah pejabat tinggi negara. Prabowo tiba sekitar pukul 22.22 waktu setempat atau sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Saat mendarat, Prabowo menyalami para pejabat tinggi di sepanjang karpet merah. Ia lalu disambut dengan penampilan budaya tarian khas India. Dalam kesempatan tersebut, pejabat tinggi yang menyambut Prabowo antaranya State Minister of External Affairs Pabrita Margherita, Commanding Chief Palam Air Force Air Commodore Mehta, dan Dubes India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty. Ada pula Dubes RI New Delhi Ina Hagni Ningtyas Krishnamurti dan juga Atan RI New Delhi Laksma Ardiansa Muksid. Usai penyambutan di bandara, Prabowo menuju hotel tempatnya menginap selama di New Delhi. Di sana ia disambut oleh puluhan warga yang sudah menantinya sejak sore. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan bunga anggrek kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada hari ulang tahunnya. Puan juga menanggapi soal titipan berupa minyak urut yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, bunga anggrek pemberian Presiden Prabowo Subianto untuk Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya menunjukkan suatu bentuk perhatian. Puan juga mengaku kedekatan hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri memang sudah terjalin sejak lama. Hal itu tampak dari keduanya yang saling mengirim barang berhasiat untuk kesehatan satu sama lain. Puan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto kerap kali mengirimkan minyak urut dan vitamin kepada ibundanya tersebut. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama. Itu aja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberhentian impor beras, jagung, dan juga garam pada akhir 2025. Dengan target swasembada pangan tercapai lebih cepat, Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian pangan. Dalam sidang Kabinet Paripurna pada Rabu 22 Januari di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor komoditas beras, jagung, dan garam pada akhir 2025 dalam rangka mencapai swasembada pangan. Kepala negara meyakini bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus bergantung pada impor.
Upaya ini merupakan langkah besar menuju swasembada pangan yang diharapkan dapat mendukung kemandirian nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa target swasembada pangan yang awalnya direncanakan dalam 4 tahun ini diperkirakan dapat tercapai lebih cepat. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi import, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Dengan langkah tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan kebijakan yang tepat, dan niat baik Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian pangan yang juga berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ungkap 352 prajurit TNI akan jadi kontingen kehormatan di Parade HUT ke-76 India dalam posisi barisan terdepan. Selama lawatannya di India, Presiden Prabowo juga akan mendiskusikan kerjasama bilateral dan menandatangani MOU di berbagai bidang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan bahwa 352 prajurit TNI akan berpartisipasi dalam parade militer peringatan HUT ke-76 Republik India pada 26 Januari 2025 di New Delhi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto sebelum berangkat ke India dari Lanut Halim Pranakusuma Jakarta pada 23 Januari pada Kamis sore. Prabowo menyatakan Indonesia merasa bangga dan terhormat atas undangan pemerintah India karena ratusan personil TNI termasuk Taruna Akmil mendapat kesempatan menempati barisan terdepan dalam defile Parade HUT ke-76 India. Dalam perayaan Hari Republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita, pasukan TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah kita mendapat tempat kehormatan, kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari Akademi Militer. Selama kunjungan ke India, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi untuk membahas kerjasama bilateral. Kedua negara akan menandatangani MOU di berbagai bidang seperti kesehatan, budaya, keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo akan bertemu dengan pengusaha India yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membuka rapat pimpinan nasional Perempuan Indonesia Raya yang bertema Pira Berdaya Gerindra Berjaya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Dasko meminta agar pengurus Perempuan Indonesia Raya dapat ikut berkontribusi dalam menyukseskan program-program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko mengatakan dukungan penuh dari sayap Partai Gerindra sangat membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan janji dan komitmennya dalam hal mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih menurut Dasko, dalam janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto kala itu, terdapat juga masukan dari seluruh jajaran kader Gerindra hingga sayap partai yang ikut terlibat. Oleh karenanya, ia pun meminta Perempuan Indonesia Raya atau PIRA ikut serta menuntaskan janji-janji tersebut sesuai bidang masing-masing, karena menurutnya, banyak sektor yang dapat dilakukan pengurus PIRA untuk membantu pemerintah. Ya, tadi saya ucapkan apresiasi kepada PIRA sebagai sayap Partai Gerindra yang selama ini banyak berkontribusi dalam mendampingi Partai Gerindra
sampai dengan pada titik ini. Nah, sehingga tadi saya kasih semangat kepada teman-teman dari PIRA untuk terus berjuang dan terus meningkatkan prestasi. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 55 orang pada Kamis kemarin. Dengan dilantiknya pejabat tinggi Pratama diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Kementerian Kehutanan. Pada Kamis 23 Januari 2025, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 55 orang. Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan selamat atas pejabat yang baru saja dilantik. Selain itu, Menhub menekankan soal upaya pelestarian alam dan hutan yang harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, serta lingkungan kerja. Kita selalu berbicara tentang hal yang sangat besar, tentang perbaikan ekosistem, tentang perbaikan hutan kita, mangrove kita, tentang climate change, global warming, agar kita mulai melakukan mitigasi perubahan iklim itu dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan Manggala ini. Menhub berharap transisi bisa berjalan dengan baik, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Kementerian Kehutanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Beijing dalam rangka bertemu dengan Menteri Pertahanan RRT Admiral Dong Jun di Beijing pada Rabu kemarin. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka bertemu Menteri Pertahanan RRT Admiral Dong Jun di Beijing pada Rabu 22 Januari 2025. Kunjungan Menhan ke Beijing dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Kedua negara menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan melalui berbagai kesepakatan strategis yang terus dikembangkan. Selain itu, pendekatan dialog konstruktif disepakati sebagai langkah terbaik untuk menjaga stabilitas dan memastikan kemakmuran bersama di kawasan. Dalam hal ini, posisi Indonesia tetap konsisten, yaitu menyelesaikan permasalahan melalui dialog, bukan dengan kekuatan bersenjata. Kerjasama antar militer kedua negara akan diperluas secara komprehensif, tidak hanya melalui transfer teknologi, tapi juga dengan mempererat hubungan langsung antar personel militer melalui soldier-to-soldier contact. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tidak ada menteri dan juga kepala lembaga yang protes dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran mereka. Prasetyo mengatakan perintah Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran perjalanan dinas telah menghemat hingga puluhan triliun. Dengan penghematan ini, anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan yang produktif. Diketahui Prabowo menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi itu berpotensi menghemat 306,69 triliun rupiah. Sebelum menerbitkan Inpres 1 tahun 2025, Prabowo telah berulang kali menyerukan jajarannya untuk berhemat. Prabowo memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memotong anggaran kegiatan yang kurang produktif seperti seminar, studi banding, hingga kunjungan kerja atau kunjungan dinas. Yang penting semangatnya kita penghematan lah untuk yang produktif. Okay? Ada kementerian mungkin yang istilahnya kurang berkenan gitu Pak, ini anggarannya dipotong? Enggak ada yang kurang berkenan. Karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin, contoh misalnya kegiatan-kegiatan seminar, studi banding, kunjungan kerja, itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas kan gitu kan, itu sekian puluh triliun, kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu. Jadi nggak ada lah teman-teman KL kok merasa misalnya dikurangi. Karena ini memang semangat kita bersama-sama. Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui teknis pemotongan anggaran tersebut. Menurutnya, hal itu lebih tepat dijelaskan Kementerian Keuangan. Diberitakan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Aturan yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025 itu menyebut upaya pemerintah mengefisiensi anggaran hingga 306,69 triliun rupiah.
Anggaran yang dihemat ini terdiri dari belanja kementerian, lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, harapan gencatan senjata Israel-Palestina berlangsung permanen. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Kemensos melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana bergabung dengan tim evakuasi yang dipimpin Basarnas dan BNPB bergerak mengevakuasi para korban banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan. Dan Tagana juga mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji dan menyalurkan logistik bagi para penyintas. Hujan deras sejak Senin 20 Januari 2025 memicu longsor di 11 kecamatan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemensos melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana bergabung dengan tim evakuasi yang dipimpin Basarnas dan BNPB bergerak mengevakuasi para korban banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan. Tagana juga mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji dan menyalurkan logistik bagi para penyintas. Logistik seperti selimut, pakaian, dan kebutuhan pokok langsung didistribusikan ke pengungsian. Total nilai bantuan Kemensos yang telah disalurkan sebanyak 1,4 miliar rupiah, meliputi bantuan pangan, sandang, hunian sementara, dan santunan bagi korban terdampak. Kemensos melalui Tagana terus bersinergi memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardani Alisera, ini menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya positif menuju perdamaian yang diharapkan dapat berlangsung permanen. Mardani menegaskan bahwa isu Palestina adalah isu bersama yang telah menjadi perhatian BKSAP DPR RI sejak lama. Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya turut menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina. Pertama tentu kita sambut dengan bahagia ada gencatan senjata 3 tahap. Tahap pertama 6 pekan atau 42 hari dan targetnya adalah permanen perdamaian. Dan ini wajib kita jaga. Yang kedua mengutuk Israel yang baru hari kedua sudah langsung melanggar. Harus ada penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Yang ketiga Parlemen Indonesia, kita akan mengajak Parlemen ASEAN, Asia dan Parlemen Dunia untuk sama-sama mengawal agar proses gencatan senjata ini berjalan dengan optimal sehingga tercapai perdamaian di Palestina. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina. Terkait isu yang sempat berkembang tentang usulan Donald Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia, Mardani menilai pernyataan tersebut tidak perlu ditanggapi lebih jauh.
Ia menganggap hal itu hanya menunjukkan pengakuan dunia terhadap peran Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Sementara itu dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum pernah menerima informasi atau permohonan resmi terkait upaya relokasi warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah juga menghindari spekulasi terkait isu tersebut tanpa adanya informasi yang jelas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir juga memberikan kabar baik menjelang persiapan Lebaran 2025. Dalam pernyataannya, Erick memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga tiket untuk perjalanan selama periode mudik Lebaran tahun 2025 ini. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga tiket untuk periode Lebaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers yang digelar setelah rapat koordinasi dengan jajaran direksi sejumlah BUMN yang bergerak di sektor transportasi darat, kereta api, dan laut. Dalam pertemuan tersebut, 2 poin menjadi fokus utama. Erick memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga tiket transportasi selama musim mudik 2025. Hal ini mencakup layanan kapal Pelni, Peri ASDP, Tol Jasa Marga, hingga bus Damri. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga tiket agar masyarakat dapat melakukan mudik Lebaran dengan lancar tanpa terbebani biaya yang tinggi. Sesuai arahan Bapak Presiden untuk Lebaran saat ini, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua. Alhamdulillah kemarin kita kedatangan Bapak Menteri Perhubungan. Salah satunya yang kita diskusikan persiapan untuk Lebaran. Memang kami dari Kementerian BUMN terus mendukung. Dan alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga untuk tadi memaparkan persiapan untuk Lebaran saat ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua. Dan juga menekan daripada kos-kos yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Kita juga bersepakat nanti memaksimalkan pelayanan seperti KAI untuk kereta ekonomi yang tadi jumlahnya 100 lebih sekarang jadi 72. Sama juga di Pelni, bagaimana infrastruktur keselamatan dilengkapi. Ya, bahkan kita sudah bersinergi dengan BKI dan juga Telkomsel untuk pengawasan keamanan. Nah, hal-hal ini yang memang kita upayakan pelayanan itu kita tingkatkan. Menteri BUMN juga menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan moda transportasi menghadapi lonjakan pemudik tahun 2025. Erick berharap sinergi dan langkah strategis ini dapat menjadikan mudik Lebaran 2025 sebagai pengalaman yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Film Coto versus Kondro merupakan film yang juga mengangkat cerita budaya Bugis Makassar telah tayang di bioskop. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang perseteruan antara dua pemilik rumah makan di kota Makassar. Coto versus Kondro menjadi salah satu film yang sangat dinantikan di awal tahun 2025. Selain karena temanya yang unik dan menghibur, film ini juga dianggap mampu mengangkat kekayaan budaya lokal ke layar lebar dengan cara yang menarik. Tidak hanya itu, film ini juga menyuguhkan pemandangan indah kota Makassar dan tradisi kulinernya yang menggugah selera. Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Ropsis Indonesia, Andi Ida Nursanti, usai nonton bareng film komedi Coto versus Kondro, mengungkapkan rasa bangganya atas hasil karya anak bangsa yang telah berkreasi mewujudkan sebuah film yang menceritakan tentang budaya dan kuliner Bugis Makassar. Andi Ida Nursanti juga mengatakan dengan adanya film ini, masyarakat Sulsel yang ada di Jakarta dapat melepas rindunya akan kuliner kampung halaman. Selain merupakan bagian dari mempromosikan daerah, banyak pesan yang dapat dipetik dalam cerita ini, bahwa integritas dalam berbisnis dan menjaga moralitas sekalipun persaingan sangat ketat. Saya melihat dari hasil tontonan tadi, itu memperkenalkan khas kuliner Bugis Makassar. Termasuk di dalamnya ada coto, ada kondro, ada pisang epe, ada pisang hijau dan sebagainya. Tentunya dengan tontonan hari ini, sore ini, masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta khususnya merasa rindu dengan kampung halaman, khususnya masalah kuliner-kuliner yang ada di
kampung halaman. Film Contoh versus Konro akan segera tayang di bioskop-bioskop di Indonesia pada 6 Februari mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, menjelang perayaan Imlek, penjualan tanaman pohon jeruk kimkit dan juga cusa yang berada di lapak pedagang di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat meningkat hingga mencapai 100%. Pohon jeruk Imlek diyakini warga Tionghoa dapat mendatangkan keberuntungan dan rejeki. Tanaman pohon jeruk jenis kimkit dan cusa ini tampak indah saat dijajarkan di salah satu pedagang buah di Jalan Kavling DKI Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Jelang perayaan Imlek, tanaman pohon jeruk jenis kimkit dan cusa ini kerap banyak diburu warga Tionghoa yang hendak mendekor atau menghias rumah maupun tempat ibadah. Agar tetap terlihat segar, tanaman pohon jeruk Imlek ini pemeliharaannya para pedagang selalu melakukan penyiraman air dan pemotongan daun yang sudah lebat. Meski tak semanis rasanya, penjualan tanaman pohon jeruk Imlek seharga mulai Rp800.000 hingga jutaan rupiah tergantung dari ukuran dan banyaknya buah. Mendekati perayaan Imlek, omset pedagang meningkat hingga 100%, lantaran banyaknya konsumen yang memesan. Salah satu pembeli yang datang jauh-jauh dari Depok hanya untuk membeli pohon jeruk ini. Baru kali ini. Kalau dibuat kimkit buat apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ini ada ini sih klien ya, yang buat ini juga hadiah Imlek. Hadiah Imlek. Iya. Kenapa beli di sini Pak? Saya sudah cari kayaknya di sini yang ini kan karena buah impor ya. Saya cuman nyari dapatnya ada di sini aja yang setahu saya ya. Kalau yang tempat lain nggak tahu gitu. Kalau untuk harganya gimana Pak kalau di sini Pak? Harganya sih saya rasa kompetitif lah ya. Bapak dari mana Pak? Kita dari Bojongsari. Nggak susah. Jadi kalau misalkan ini disiramnya pagi sore aja. Pagi sore. Iya. Nah ini buahnya sendiri lokal apa impor? Impor. Iya. Nah biasanya setelah Imlek itu ini akan jadi hiasan atau tetap pohonnya seperti ini Pak? Setelah Imlek tempat ini ya ditanamin pohon hias biasa. Jadi ini hanya untuk Imlek aja jeruk ini. Nah kalau untuk kimkit ini sendiri Bang berarti tidak ditanam gitu ya Bang ya? Tidak. Jadi udah di posisi pakai pot dia dari Cinanya itu. Dari Cinanya sendiri udah berbentuk pot seperti Iya, ini. udah kondisi udah matang juga. Nah, biasanya pembelinya ramainya itu kapan aja tuh Bang? Ya pas datang apa jeruknya datang terus seminggu kemudian rame. Nah pembeliannya gimana nih Bang? Udah sejauh ini Bang, seberapa banyak Bang? Nggak banyak, ini kan udah habis. Udah mulai habis ya? Iya, tadinya kan banyak penuh ini tadinya. Iya. Nah biasanya jual online atau gimana? Enggak, kita kan PO. Pohon jeruk kimkit dan cusa ini dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai keberuntungan dan menambah rezeki. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya berhasil menangkap buron kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP Paulus Thanos. KPK berhasil membekuk Paulus Thanos di Singapura. Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan adanya penangkapan terhadap Paulus Thanos atau PT. Saat ini Paulus Thanos sedang dalam proses ekstradisi untuk bisa dibawa ke Indonesia. Paulus Thanos telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos merupakan Direktur PT Sandipala Arda Putra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek IKTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia. KPK menetapkan Thanos menjadi tersangka korupsi IKTP pada Agustus 2019. Paulus Thanos bersama 3 orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi IKTP. Selain Paulus, ketiga tersangka baru lainnya yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Isnu Edy Wijaya, anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT.
KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Thanos pada Jumat 24 September 2021. Saat itu Paulus Thanos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas hubungan kerjasama antar kedua negara serta menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pertemuannya dengan Ketua Parlemen Singapura turut membahas berbagai isu, terutama terkait kerjasama bilateral, kerjasama antar parlemen, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya, dan perkembangan geopolitik serta situasi internasional. Pertemuan antar parlemen kedua negara ini juga menghasilkan kesepakatan untuk tetap meningkatkan hubungan serta saling mendukung pemerintahan Indonesia dan Singapura. Menurut Puan, terjalinnya kerjasama yang baik dengan negara tetangga sangat diperlukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai. Kami berdua bersepakat untuk tetap menjaga dan mempererat serta meningkatkan hubungan kedua parlemen antara Indonesia dan Singapura serta mendukung pemerintahan di antara kedua negara Indonesia dan Singapura, juga mendorong kebijakan-kebijakan antar kedua negara yang sudah dilaksanakan dan pada periode baru pemerintahan yang sekarang juga Parlemen Indonesia di periode 2024-2029 ini akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Prabowo. Jadi apa yang sudah dilakukan di periode lalu tentu saja akan kami tingkatkan, akan kami teruskan dan bersepakat bahwa semua hal yang baik akan diteruskan, semua yang belum dilakukan akan kita tingkatkan dan kami juga siap untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan di antara kedua parlemen dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil, serta dalam setiap event-event internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pran-RB Rini Widiantini mengikuti rapat tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno di kantor Kemenko PMK Jakarta. Rapat ini membahas pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang termasuk program Quick Win pada Astacita Presiden. PKG adalah program pemerintah yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi kado ulang tahun dari negara untuk rakyatnya, dengan tujuan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Rini Widiantini, mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi seluruh masyarakat ini. Menteri Rini mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG termasuk dalam program hasil terbaik cepat yang mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, Kementerian PAN-RB dapat memasukkannya dalam RB tematik kesehatan bersama dengan isu stunting dan gizi ibu hamil. Rini juga menjelaskan saat ini sedang dipersiapkan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional atau GDRBN yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Kementerian PAN-RB membuka lebih dari 367.268 formasi tenaga kerja, yang sebagian besar adalah formasi tenaga kesehatan di pemerintah daerah. Tambahan tenaga kesehatan tersebut diharapkan dapat turut mendukung kelancaran pelaksanaan program PKG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa selama 24 jam terakhir. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan lebat sejak tanggal 22 Januari sore hingga malam hari mengakibatkan longsor di jalur Trans Sulawesi di Poso. Longsor tersebut mengakibatkan jalan ambruk sepanjang 7 meter. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di lokasi. Jalur Trans Sulawesi di Poso ambruk hingga akses terputus total yang mengakibatkan kemacetan sepanjang jalan di lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi sejak tanggal 22 Januari pada saat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Namun kejadian longsor terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 10.30 WITA. Saat ini BPBD Sulteng juga melakukan koordinasi dengan BPBD Poso untuk pembaharuan dampak bencana dan kerugian materi akibat kejadian tersebut. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Walhi memperkirakan sekitar 40.000 mangrove dan juga terumbu karang hilang di Pulau Pari, Kepulauan Seribu akibat kegiatan pengerukan yang juga dilakukan oleh pengembang pariwisata. Warga dan nelayan menentang alat berat masuk dikarenakan khawatir akan kerusakan ekosistem dan dampaknya terhadap mata pencaharian mereka. Organisasi Lingkungan Hidup Walhi menduga sekitar 40.000 pohon mangrove dan terumbu karang telah hilang di Pulau Pari. Dugaan ini berdasarkan pengamatan video yang diunggah oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang memperlihatkan warga dan nelayan yang mencoba menghalangi alat berat seperti eskavator yang tengah beroperasi. Pengerukan mangrove tersebut diduga dilakukan oleh pihak pengembang yang sedang membangun fasilitas pariwisata di kawasan tersebut. Selain menimbulkan ancaman kerusakan ekosistem, warga juga mengkhawatirkan dampak terhadap mata pencarian mereka, terutama nelayan yang selama ini menggantungkan hidup di laut. Ini terjadi pengerusakan lingkungan lagi yang beko yang bulan lalu kita segel, sekarang mereka sudah beroperasi merusak mangrove-mangrove yang ada di sini. Padahal mangrove yang kita tanam sini sudah ribuan mangrove yang tumbuh di sini, tapi akhirnya mangrove-mangrove kita habis direklamasi sama beko-beko ini. Cara licik perusahaan itu menunggu kita lengah, akhirnya mereka bisa mereklamasi ini. Tempat penanaman mangrove sudah tergali oleh Kobelko, sudah rata, penggalian sudah sangat tinggi, 25%. Oke, beko udah bisa stopin, separuh udah digali, bagian di dekat pohon mangrove. Terbatasnya ruang gerak para nelayan akibat kerusakan lingkungan menjadi kekhawatiran utama di tengah upaya pembangunan pariwisata yang semakin masif. Atas keresahan nelayan, pihaknya berharap agar pemerintah dan pihak swasta lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal sebelum melanjutkan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ini berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat. Ketiganya jenazah teridentifikasi melalui DNA dan medis. Jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengatakan bahwa dari 14 orang yang dilaporkan hilang dalam peristiwa kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat, pihaknya telah berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Ketiga jenazah tersebut yakni pria bernama Zuki Fitria Raja berusia 42 tahun,
teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Kemudian wanita bernama Aulia Belinda Kurapak berusia 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan juga medis. Yang ketiga yakni wanita bernama Osima Yukari berusia 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Sementara saat ini tim DVI dan forensik masih melakukan proses identifikasi terhadap 9 kantong jenazah lainnya. Setelah itu jenazah yang berhasil teridentifikasi langsung diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 digabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan dilakukan keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Yang pertama, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10 teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan permintaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2 teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Kurapak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ dari Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11 teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Saat ini petugas di lapangan masih melakukan pencarian di lokasi kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, bencana tanah longsor di Dusun Bantul Rejo, Jombang menerjang 6 rumah pada Kamis pagi akibat hujan deras. 4 orang menjadi korban, 1 tewas, 1 hilang, dan 2 orang luka-luka telah mendapatkan perawatan medis. Bencana tanah longsor menerjang 6 rumah di Dusun Bantul Rejo, Desa Sambirejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis pagi. Tanah yang longsor itu merupakan perkebunan yang dikelola warga setempat. Kontur perkebunan ini cukup curam seperti lereng. Lebar tanah yang longsor sekitar 20 meter, tingginya sekitar 12 meter. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, menyebutkan bahwa longsor dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Berdasarkan data BPBD, terdapat 4 korban jiwa dalam peristiwa ini. 1 orang dinyatakan tewas, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. 2 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Upaya evakuasi pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan setempat. Saat ini, tim petugas tengah membersihkan lokasi kejadian serta menginstruksikan pemutusan sementara jaringan listrik guna menjaga keselamatan petugas dan relawan yang melakukan pencarian korban. Warga diminta untuk lebih waspada, terutama saat musim hujan yang dapat memicu longsor susulan. Sementara itu, pihak berwenang terus berupaya memastikan keselamatan masyarakat dan mengevakuasi korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir di Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan penurunan tanah di perlintasan rel kereta api. Perbaikan jalur 100 meter antara stasiun Gubuk dan Karangjati terus dilakukan, dibantu kereta pengangkut batu kericak. Banjir yang melanda Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan salah satu sisi perlintasan rel kereta mengalami penurunan tanah akibat derasnya arus air. Akibatnya jalur sepanjang 100 meter yang menghubungkan stasiun Gubuk dan Karangjati mengalami kerusakan. PT Kereta Api Indonesia terus mempercepat perbaikan gugusan rel di kilometer 32+5/7 antara stasiun Gubuk dan Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga pada Kamis 23 Januari 2025. Eksekutif Vice President Corporate Secretary PT KAI, Raden Agus Dwinanto mengatakan pihaknya telah mengerahkan ratusan petugas unit jembatan dan jalur rel sejak gangguan terjadi. Saat ini perbaikan jalur terus dikebut guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Rangkaian kereta api pengangkut batu kericak juga telah dikerahkan untuk menggantikan material yang tergerus di bawah rel. Pihak terkait terus bekerja agar jalur ini dapat segera digunakan kembali dan perjalanan kereta api kembali normal. Setelah perbaikan struktur jalur rel selesai,
Dilakukan penyesuaian ketinggian rel menggunakan hand tie temper dan multi tie temper guna memastikan posisi rel kembali ke elevasi semula. Sebelumnya banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Tuntang menyebabkan jalur rel di lokasi tersebut tidak dapat dilalui oleh kereta api karena batu balas yang terbawa arus air. Selain pengalihan rute, PT KAI juga membatalkan 9 perjalanan kereta api jarak jauh yang melintasi wilayah Daop, Semarang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, petugas sektor Gulkarmat Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat melakukan evakuasi pelepasan cincin dari jari tangan seorang warga. Sebelumnya, seorang warga mendatangi petugas sektor Gulkarmat Kembangan untuk meminta melepaskan cincin yang membuat jari tangannya terinfeksi. Inilah video yang memperlihatkan proses evakuasi cincin dari jari tangan seorang warga oleh petugas sektor Gulkarmat Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis 23 Januari 2025. Secara hati-hati petugas menggunakan gerinda mini untuk mengevakuasi cincin yang melingkari ibu jari pelapor. Pada mulanya seorang warga mendatangi petugas sektor Gulkarmat Kembangan untuk meminta melepaskan cincin yang membuat jari tangannya terinfeksi. Menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 13.08 WIB, 5 personel segera melakukan operasi penyelamatan. Kemudian pukul 13.31 WIB cincin berhasil dievakuasi dari ibu jari korban secara aman dan terkendali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah mulai Kamis 23 Januari 2025. Penyemaian 2.000 kg natrium klorida dilakukan untuk mengendalikan hujan lebat dan mencegahnya turun di wilayah yang sedang dalam masa penanganan darurat, terutama di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung, dan Kota Bandar Lampung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah mulai Kamis 23 Januari 2025 untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di kedua wilayah tersebut. Di Lampung, OMC dijadwalkan berlangsung dalam 5 sorti penerbangan dengan menyemai 2.000 kg natrium klorida atau NaCl untuk mengendalikan hujan lebat dan mencegahnya turun di wilayah yang sedang dalam masa penanganan darurat, terutama di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung, dan Kota Bandar Lampung. Selain di Lampung, OMC juga dilaksanakan di Jawa Tengah untuk mendukung penanganan bencana longsor dan banjir, khususnya di Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Kendal, Batang, dan Demak. Di Pekalongan, tim gabungan masih melakukan pencarian korban longsor di Kecamatan Pentung Kriono. Berdasarkan perakiraan cuaca, BMKG memperkirakan potensi hujan tinggi di wilayah tersebut, sehingga OMC perlu dilakukan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim. Pada 23 Januari 2025, pesawat karavan PKSNN telah melaksanakan penerbangan OMC pertama di atas perairan Laut Utara Jawa Tengah, menyemai 2.000 kg NaCl pada ketinggian 8.000 kaki. OMC di Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 24 Januari 2025 dengan posko utama di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.